Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan konfigurasi untuk SPK2. Jadi pertama-tama saya akan tunjukkan adapter yang saya gunakan di sini ya. Lalu untuk interface kita tambahkan VLAN. Pertama-tama kita akan konfigurasi VLAN ya. Sini untuk VLAN 1 siswa, untuk ID-nya 2, letakkan pada ether 2. Kita buat lagi untuk VLAN guru ya. ID-nya 20, interface-nya sama. Oke. Setelah itu kita pergi ke IP address. Nah, sini saya gunakan IP static karena menurut soal menggunakan routing static ya untuk mendapatkan internet. Letakkan pada header 1, lalu untuk IP siswa yaitu 40.1. Kemudian untuk IP guru, VLAN guru di sini 60.1 ya. Oke, guru. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita akan setting routing statiknya menggunakan gateway WiFi rumah saya yaitu 1.1. Ya, reachable ya, sudah aktif statik. Kemudian pergi ke DNS karena ini menggunakan statik, jadi kita harus setting DNS nya secara manual. Kemudian kita akan setting NAT ya, seperti biasa, source NAT, out interface 1, ether 1, kemudian masquerade sip. Setelah itu kita buat DHCP server untuk VLAN siswa dan VLAN guru. Kita siswa dulu ya. Oke. Gateway-nya 1, untuk poolnya sesuai soal kita ganti 10 sampai 50. DNS-nya tetap. Oke. Kita buat lagi untuk yang guru sama, pool juga sesuai soal. Nah, setelah itu setelah selesai ya, ini sudah selesai semua. Setelah itu kita ganti ke MikroTik switch. Nah, untuk adapternya di sini ether 1 masih, nah ini saya gunakan bridge ya, nanti kita ganti internal dengan terang ya namanya. Nah, ini akses 1 untuk adapter 2 sampai 3 dan 4 itu menggunakan akses 2. Setelah itu kita tambahkan interface bridge. Nah, ini bridge 1 ya, tipenya bridge. Kita add saja, lalu tambahkan port untuk ether 1 sini. VLAN-nya yaitu 1 ya, PVID-nya. Ini akan reconnect. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi untuk port interface 2. VLAN-nya itu 10 ya tadi ya. 10, oke. Setelah itu untuk ether 3 juga sama 10 tadi. Lalu untuk ether 4 itu 20. Nah, sip. Nah, seperti ini kita tambahkan juga VLAN ya pada bridge nya. Untuk VLAN 10, targetnya ini ether 1 dan targetnya ether 2 dan ether 3. Sedangkan untuk
VLAN ID 20, targetnya enter 1, targetnya enter 4. Oke. Nah, setelah selesai semua, di sini mungkin bisa ditambahkan. Salah ya. Oh iya, salah kan, salah. Ini buat baru. Yang add bridge 1 ini, nah untuk bagian VLAN kita centang pada VLAN filtering agar konfigurasi VLAN berjalan. Kita reconnect. Oke. Nah, bisa juga ditambahkan untuk pengaturan DNS karena menggunakan static ya, sama seperti yang ada di MikroTik router. Oke. Setelah selesai, kita reboot ya. Dan juga sekaligus mengganti adapter 1 tadi ke internal terang. Oke, start. Kita biarkan start dulu ya. Sambil kita lihat untuk firewall NAT-nya. Nah, di sini saya ganti untuk akses 1 ya ini ya. Sedangkan yang ini clone ini sebagai akses 2. Nah, nantinya akan tersambung ke Ether 4 dan akses 1 itu tersambung ke Ether 2 dan Ether 3. Nah, ini sudah masuk ya untuk IP-nya. Kita lihat dulu. Ini untuk VLAN guru ya, clone. Nah, mendapatkan 60.50. Nah, sip. Sedangkan untuk yang siswa sudah mendapatkan akses yaitu 40.50 ya, sesuai dengan DHCP pool tadi. Oke, sampai sini untuk konfigurasi VLAN. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi hotspot ya. Pertama kita akan menambahkan IP address ke Ether 3 sebagai hotspot nantinya. Sesuai soal yaitu 20.1 ya. Oke. Ether 3. Setelah itu kita langsung pergi ke hotspot. Kita langsung hotspot setup. Pilih Ether 3, next. Ini langsung next. Untuk poolnya samakan ya, 10 sampai 50. Next, sertifikat non SMTP 000 DNS server biasa. Nah, untuk DNS name nya ini sesuai soal yaitu portal smk.sch.id. Nah, seperti ini. Terus ini defaultnya. Nah, setelah itu kita pergi ke server profile. Kita setting untuk menonaktifkan cookie ya, agar ketika kita logout, user tidak nyantol, tidak tinggal ke browser. Nah, kita tambahkan user profile untuk men-setting konfigurasi limit bandwidth-nya ya. Sini 512.
untuk RX dan TX, retrieve dan transfer ya. Oke, transparan proxy juga dicentang nanti ya, agar bisa redirect di semua web browser. 256 dan 128 ya. Oke. Nah, setelah membuat profilnya, kita langsung buat usernya. Di sini server al aja nggak apa-apa karena cuma satu hotspot kita. Lalu untuk name, pertama kepala sekolah, passwordnya 123. Lalu untuk profilnya uprof 1 ya tadi, 512 kilobyte. Untuk user siswa, kita guru dulu ya, passwordnya ini 456 ya, 456. Lalu uprof 2 untuk 256 kilobyte, sedangkan siswa passwordnya 789, kita uprof 3. Sip. Nah, semua sudah ada ya usernya. Setelah itu kita coba untuk mengganti atau mengedit halaman login hotspot. Itu untuk halaman login di sini ini ya, file yang login HTML ini ya. Kita klik kanan. Nah, ini ada download dulu. Terserah kita taruh mana, yang penting gampang dicari. Oke, kita edit ya. Bisa menggunakan notepad maupun aplikasi pemrograman lainnya, teks program khusus biasanya. Saya menggunakan notepad biasa. Kita cari pada bagian body ya. Setelah body, nah, kita tambah sini aja. Nah, bisa diikuti atau kalau ada script yang lain silahkan tambahkan juga bisa. Di sini sesuai soal saya tambahkan kalimat selamat datang di hotspot SMKN 3 Buduran, terus nama saya. Oke, gini aja. Oke, terus kita tutup dengan /2. Oke, kita save, Ctrl S ya. Lalu kita upload, bisa langsung di drag aja ya, geser seperti ini. Nah, akan muncul, sudah muncul. Setelah itu kita akan tes pada klien. Di sini saya gunakan klien yang sudah ada aja ya, karena PC saya tidak seberapa kuat untuk menyarankan 3. Mungkin bisa untuk diturunkan RAM-nya ya. Kita ganti saja adapternya ke hotspot. Nah, ini tulisannya internet access, tapi sebenarnya tidak bisa terhubung karena belum login ke hotspot. Nah, belum ya. Nah, jadi kita harus login
kita masuk portal di web browser. Ini agak sedikit lama ya. Karena memang nggak kuat nih. Nah, ini kita buka domain tadi ya, portal SMK. Nah, kalimatnya sudah muncul. Langsung kita login. Untuk pertama kita login kepala sekolah. Passwordnya 123, connect. Oke, dapat IP 20.50. Setelah itu kita speed test, menggunakan speed test CBN ya. Oke, kita tunggu sebentar. Kita kurangi bebannya aja, kita close yang ini. Untuk klien ini kita close saja, gak apa-apa. Karena nanti nge-lag nih, kita coba dulu, siapa tahu bisa. Nah, udah go ya. Nah, download dan uploadnya nanti akan stagnan di 0,5, yaitu 512 kilobyte. Nice, kita berjalan ya, kita close saja nggak apa-apa lah. Ini ya. Jadi itu kita coba logout lalu login ke user guru. Kita masuk, nah ini login lagi. Oke. Tidak perlu di reload tadi ya istilahnya. Oh, cepet nih, gak apa-apa. Ini seharusnya akan stagnan di 0,2 sekian lah, karena 2,5 ya, 2,5 lah ya, karena satuannya MB mega, jadi gak terlihat detail. Ini 2 terus nih. Oh, sampai 3 ya. Oh, bisa sampai 3 ya. Ya kurang lebih segitulah, 2,5 ya. Kita logout, kita login ke user siswa. Kita tes lagi speednya.
Ini harusnya 1 ini. Nah, 1 terus 0,1 maksud saya. Nah, uploadnya juga 0,1. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.